Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan 4, kita akan membahas tentang operator. Nah, operator merupakan bahasa pemrograman juga wajib untuk mampu mengolah nilai operan. Nah, operan itu adalah variabel atau konstanta yang dioperasikan menggunakan operator seperti menjumlah, membagi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan melihat apa saja operator. Nah, ini ada jenis-jenis operator. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Lalu yang kedua itu ada operator perbandingan, ada operator logika, dan terakhir ada operator string. Nah, di sini ada 4 jenis operator yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika yang ada tambah, di sini ada tambah, ada minus, ada penambahan, ada pengurangan, dan ditandai dengan harga minus, tombol minus, simbol minus maksud saya. Lalu ada pembagian yang ditandai dengan tanda slash atau garis miring. Lalu ada perkalian ditandai dengan simbol bintang. Nah, lalu ada sisa pembagian menggunakan persen dan increment menggunakan plus. Lalu ada decrement menggunakan ini seharusnya minus ya. Lalu, nah ini ada contoh-contohnya dan ada hasilnya. Nah, increment ini adalah mungkin kalau yang lainnya udah tahu ya. Jadi kalau increment ini jika kita melakukan sebuah angka kelanjutan. Jadi misalnya ada 200, kita menggunakan increment itu maka akan menjadi 201 seperti itu. Nah, ini ada contohnya, ini ada X5 menggunakan X atau increment menjadi X6 gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu contoh aritmatika. Contoh operator aritmatika. Nah, di sini dijelaskan bahwa dolar bill 1 sama dengan 200. Lalu yang kedua itu ada dolar bill 2. Sini bill itu bilangan 1, bilangan 2, lalu bilangan kedua itu ada 40. Nah, di sini menggunakan hasil sama dengan bill 1 tambah bill 2. Lalu di print atau dipanggil, bill 1-nya adalah 200, bill 2 adalah 40. Maka hasil akan menghitung dari sini, ini hasil. Dia akan memanggil hasil, dan hasil ini adalah perhitungan dari bilangan 1 tambah bilangan 2 sama dengan 240. Sama dengan yang seterusnya. Nah, ini silakan dicoba. Seperti biasa, buka teks editornya. Lalu silakan save terlebih dahulu dengan nama operator aritmatika. Lalu silakan ditulis skripnya. Dan jangan lupa untuk menghidupkan sum, yaitu Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka browser. Di sini kita buka localhost. Seperti biasa kita cari folder yang kita sudah buat, PP1. Nah, ini kita buka yang operator aritmatika. Yang pertama. Nah, ini hasilnya sama seperti yang dicontoh. Oke, bisa dipahami. Nah, ini masih menggunakan operator aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan sini pembagian. Oke ya, sama, konsepnya sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang hasil akhirnya adalah nilai boolean true or false. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Sama dengan ditandai dengan simbol sama dengan 2 kali atau sama dengan. Nah, ini ada contohnya, 6 sama dengan 6.
Dan seterusnya ada tanda seru sama dengan artinya adalah tidak sama dengan. Lalu ada kurung tutup siku lebih besar dan kurung tutup siku sama dengan lebih besar atau sama dengan. Lalu kurung buka siku artinya lebih kecil dan kurung buka siku sama dengan lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini ada penjelasannya. Script yang pertama itu ada keterangan bil 1 sama dengan 200, lalu ada bil 2 sama dengan 40, lalu ada teks 1 sama dengan PHP dan teks 2 sama dengan PHP, tapi di sini menggunakan huruf kecil. Nah, jika di sini adalah sama dengan. Nah, ini adalah bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Jika hasilnya sama jika hasilnya benar akan berarti true. Nah, jika salah hasilnya adalah 0, bukan kosong. Kalau kosong itu biasa digunakan di C++ atau di bahasa pemrograman Python. Nah, namun di PHP itu ada dua, adalah yang ditandai dengan true, tandai dengan angka 1. Lalu yang kedua itu false atau ditandai dengan kosong atau 0. Nah, di sini adalah hasil dari bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Nah, bilangan 1 di sini 200 dan bilangan 2 di sini adalah 40. Bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Hasilnya adalah false. Maka ditandai dengan 0. Nah, di sini kosong. Nah, lalu ada yang kedua itu adalah bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Oh, maaf. Tidak sama dengan bilangan 2. 200 tidak sama dengan 40, maka hasilnya true, benar, dan ditandai dengan angka 1. Nah, lalu ada ini, tadi adalah lebih besar sama dengan, bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, benar, hasilnya adalah true. Nah, lalu yang ini adalah teks, karena di PHP itu sensitif dengan huruf besar dan kecil, maka di sini bisa dicek, yaitu teks 1 sama dengan teks 2. PHP besar sama dengan PHP kecil. Nah, ini tidak sama, maka hasilnya adalah 0 atau kosong. Nah, lalu yang kedua ada PHP tidak sama dengan PHP kecil. PHP besar tidak sama dengan PHP kecil dan hasilnya adalah benar. Nah, silakan ditulis scriptnya, lalu dimasukkan ke text editor. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini adalah yang tadi penjelasan dari yang tadi. Jika sudah, maka buka browsernya, lalu kita lihat hasilnya. Tadi operator perbandingan. Nah, ini sama dengan contoh, 200 sama dengan 40, hasilnya 0. Karena 200 tidak sama dengan 40. Dan hasilnya yang nomor 2, true. Oke, untuk contoh operator perbandingan cukup. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada operator logika. Nah, operator untuk menyusun kalimat ekspresi atau ungkapan logika. Hasil ini akan didapatkan nilai 1 jika benar dan 0 jika salah. Nah, di sini ada operator AND atau ditandai dengan ini simbol GG ya biasanya. Nah, lalu operator logika AND dan OR. Nah, ini untuk logika OR. Nah, ini ada XOR atau exclusive OR. Ini jarang sekali digunakan karena yang biasanya digunakan itu AND, OR, dan NOT. Nah, ini adalah biasanya dipanggil dengan nama NOT. Nah, ini atau ingkaran atau negasi. Nah, AND ini adalah jika ada contohnya. Nah, jika di dalam suatu keterangan, di sini ada bilangan 1, ini tanda kurung buka dan kurung siku ini adalah tanda tidak sama dengan. Bisa juga digunakan tanda ini, tidak sama dengan bisa menggunakan tanda ini.
Nah, ini adalah bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Or, yang teks 1 tidak sama dengan teks 2. Nah, bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Ini hasilnya adalah true. Karena bilangan 1 memang tidak sama dengan bilangan 2. Nah, lalu yang kedua itu adalah teks 1 sama dengan teks 2. Hasilnya adalah false karena ini hasilnya adalah true juga. Karena ini adalah tidak sama. Maaf, ini sama dengan ya. Nah, ini hasilnya false karena ini tidak sama. Nah, jadi di sini adalah true, di sini ada false. Or itu akan bernilai true jika salah satu dari bilangan ini menghasilkan hasil true. Oke, kalau or salah satu saja true, maka hasilnya adalah true. Di sini adalah 1. Nah, jika n, kalau di sini n, nah di n itu harus semuanya bernilai true. Jika di sini true, di sini false, maka yang tampil di sini adalah null atau kosong. Oke. Nah, sama seperti yang di sini. Di sini kita menggunakan not. Not itu adalah hasil kebalikan dari hasil yang benar. Nah, jika teks 1 sama dengan teks 2 itu hasilnya false, maka seharusnya jika tidak menggunakan not, maka di sini hasilnya adalah null karena dia tidak sama. Nah, karena di sini bernilai sama dan di sini bernilai false, menggunakan fungsi not, operator not, maka dia akan berubah menjadi true karena kebalikannya. Oke, silakan dicoba masuk ke text editor lalu ditulis scriptnya. Nah, ini untuk penjelasannya sudah dijelaskan, lalu kita buka yang operator logika. Nah, ini 200 tidak sama dengan 40, or PHP sama dengan PHP. Nah, di sini adalah true, tadi sudah dijelaskan bagaimana bisa mendapatkan true, dan di sini juga mendapatkan true. Oke. Nah, yang terakhir ada operator string. Nah, di sini operator string ini digunakan untuk menggabungkan teks. Nah, simbol yang digunakan di sini adalah titik. Nah, ini contohnya. Silakan langsung saja kita dibuat. Nah, di sini jangan lupa untuk menggunakan format file PHP. Nah, di sini kita tulis teks 1, aku sedang belajar. Teks 2, pemrograman web. Teks 3, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, hasilnya adalah teks 1, teks 2, teks 3 ini digabungkan menggunakan simbol titik. Nih. Nah, lalu kita echo, kita print hasilnya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini masih bergabung ininya karena kita tidak menggunakan spasi. Nah, kita gunakan spasi terlebih dahulu di ujung di sini. Nah, maka jangan lupa untuk di-save jika sudah diedit. Oke, maka hasilnya sudah. Nah, aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, operator string selesai. Nah, lalu yang terakhir adalah latihan operator tugas untuk kalian. Di sini menggunakan PHP untuk menghitung volume kubus menggunakan fungsi operator aritmatika dan operator string dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada sisi kubusnya ada 15 cm, lalu menghitung volume baloknya dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini buat variabel teks 1 belajar menghitung, di sini menggunakan operator string, lalu ini operator aritmatika. Nah, silakan kalian coba dan kalian kerjakan untuk latihan operator dan juga ini merupakan tugas pertemuan 4. Nah, di sini ada hasilnya. Silakan dibuat seperti ini.
Jangan lupa juga untuk mengerjakan contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan. Untuk pertemuan 4 mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.